Rasulullah SAW kala itu perintahkan kepada para sahabatnya bahwa perang itu kan di masa Rasulullah itu kan ada sekian kesepakatan kan, di tahun peperangan pada kesempatan atau kesepakatan perang, tahun peperangan kesepakatan perang, dan karena memang orang muslimin diserang, kurang lebih begitu. Rasulullah sudah berulang kali wanti-wanti bahwa orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya jangan diperangi. Hingga satu ketika ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid bin Harithah, berarti cucu angkat Rasulullah. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah. Nah, Usamah masih kecil ini sudah sering dijadikan sebagai panglima perang oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika pada satu momen peperangan, Usamah ngejar orang kafir dan orang kafir tersebut langsung baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kemudian tetap ditebas lehernya oleh Usamah. Lalu kabar ini sampai ke hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kecewa luar biasa. Tapi ingat, kekecewaan Rasulullah SAW itu selalu punya penawar. Yang dengan penawar itu tidak akan terjadi hal-hal sudah kesalahan direspon dengan kesalahan lebih besar, enggak terjadi. Ada hal-hal kecil yang menjadi penawar atas kekecewaan. Apa itu? Saya bacakan redaksinya. Kata Rasulullah kepada Usamah, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Hei Usamah, apakah kau masih tetap membunuh walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah bilang iya. Terus kemudian Rasulullah berkata, kok bisa? Usamah jawab, lah itu lamis kok, nah cara zaman saiki. Lamis kok ya Rasul, itu cuman kamuflase. Dia bilang la ilaha illallah itu cuman kamuflase buat menyelamatkan diri aja. Ternyata Rasulullah mengucapkan sebuah ungkapan yang di luar ekspektasi. Ini barangkali menjadi tips bagi setiap kita kalau pas kecewa, ucapkan saja hal-hal ngelantur, tapi nomboni kekecewaan. Rasulullah berkata, loh, kalau itu hanya untuk kamuflase, apakah engkau sudah membelah dadanya? Ya belum. Lah iya, wong ora ngerti dadane kok badak tuh. Ya wis lah. Ungkapan-ungkapan lah, apa mbok belah dodone, itu kan dalam tanda kutip kayak orang nggak mungkin ngelantur. Tapi bagi lelaki kadang-kadang butuh. Kemudian kita ngelantur, bilang misalkan kita kecewa sama anak. Kenapa nak? Kamu kok nggak ngaji? Ngaji yo, ngaji. Kita misalkan bilang ngelantur, mau nak ngaji, jadi presiden tuh duta besar apa, ngelantur kayak gitu tuh untuk mengungkapkan kecewaan. Daripada kita terus kemudian, pancen wedhus bisa ngomong ini. Jangan. Ngelantur yang dalam nuansa positif itu diperbolehkan. Bukan bohong, bukan bohong. Tapi ini adalah ungkapan-ungkapan. Atau ketika kita bilang sama istri misalkan, seorang istri misalkan bilang demikian, Mas, aku randai klambi. Padahal kita sudah ngelihat bajunya istri itu sak lemari loh. Kan kita tinggal ngelantur bilang, yes, saya tak tukoke sak tokone. Kan ya enggak apa-apa tuh bilang gitu. Daripada kemudian kekecewaan itu kita bawa pergi, maaf, ke tempat maksiat, jangan. Atau itu kekecewaan kita redem, diem aja, diredem. Hari ini istrinya bilang misalkan, aku randai klambi, Mas, padahal klambinya sak lemari. Sesuk maning ngomong, skincare kukin, padahal kita paham itu nek dikoreti sih oke. Kayak gitu kita diem terus. Habis itu kemudian pas kita lagi apa begitu tipa itu lagi, kita diem ngeredem, habis saking ora kuatnya kemudian meledakin yang di pinggir kali anjurat. Jangan begitu. Mending kita ngelantur dikit, tinggal bilang aja, ya sesuk tak tukoke karo tokone, enggak apa-apa. Artinya tentu masih terbatas. Terus kemudian masalah skincare ya gampang kok, tak sing wis mentek ki tak tambahi tepung apa guyon-guyon kayak gitu.
ngelantur kayak gitu itu ternyata ya enggak apa-apa. Dan itu untuk mengobati hati yang semestinya harus keluarnya menjadi sesuatu yang happy, yang menyenangkan. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.